Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah dari Ibnu Abbas, kisah beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa alam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Ibnu Abbas, aku pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya. Maka Rasulullah pun berpesan kepada aku. Kata Rasulullah, wahai gulam, wahai Ibnu Abbas, aku ingin berpesan kepadamu beberapa pesan, beberapa perkara. Apa pesannya? Kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga syariat Allah, maka Allah pasti akan membantumu. Selanjutnya kata Rasulullah, kalau engkau mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta bantuan, maka mintalah bantuan kepada Allah. Selanjutnya kata Rasulullah, wahai Ibnu Abbas, ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia di dunia ini berkumpul untuk membantumu, maka kata Rasulullah, mereka tidak akan mungkin membantumu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan engkau dibantu dengan itu. Dan begitu juga kata Rasul SAW, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seluruh manusia berkumpul bersatu untuk menyakitimu, maka mereka tidak akan mungkin menyakitimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, dengan itu engkau disakiti. Selanjutnya kata Rasulullah, rufi'atil aqlam, bahwa pena pencatat itu telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran sudah kering. Maksudnya takdir Allah ya sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, kisah ringkas ini tentunya memberikan begitu banyak ya pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kepada kita umatnya. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah ini memiliki sifat penyayang. Jadi Rasulullah meskipun beliau adalah seorang Rasul, seorang pemimpin negara, seorang tokoh besar, tapi tidak sombong. Bahkan beliau memiliki sifat penyayang, terutama kepada anak-anak. Terbukti bagaimana Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, dibawa oleh Rasulullah dibonceng, ya, di belakang tunggangannya. Ya, ini salah satu pelajaran penting yang kita ambil, bagaimana memang Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat kasih sayang, terutama kepada anak kecil. Ada seorang sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia melihat Rasulullah mencium cucunya Hasan dan Husain, dicium oleh Rasulullah. Kata sahabat ini, kami tidak biasa mencium anak kecil. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Maksudnya apa? Siapa yang tidak mengasihi manusia, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah tabaraka wa taala. Ada sebahagian orang karena dia sudah dewasa begitu kasar sama anak kecil. Begitu salah sedikit anak kecil langsung dibentak, langsung dipukul, langsung diusir. Ini bukan sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita seperti ini. Tapi justru Rasulullah mengingatkan, menegur dengan cara-cara yang terbaik. Karena anak kecil itu, karena dia masih kecil, kesalahan itu sering terjadi karena ketidaktahuannya.
Dan ketika dia dapati dia direspon dengan cara yang kasar, maka yang terbenak dalam pikirannya bahwa begitulah cara memperbaiki orang. Maka terkadang kita dapati sebagian orang kasar kepada orang lain. Bisa saja itu dampak dari ketika dia kecil diperlakukan seperti itu. Maka agar jangan generasi kita ke depan jadi orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras, maka mari kita perhatikan, praktekkan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Berlemah lembutlah kepada mereka. Kalau menegur, tegurlah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Kita saja yang dewasa ditegur dengan cara-cara begitu tidak terima. Maka pertanyaannya, bagaimana kita rela menegur anak kecil dengan cara yang kasar, sementara kita tidak mau ditegur kecuali dengan cara-cara yang baik. Semarah apapun kita, hendaknya jangan melakukan tindakan-tindakan kekasaran kepada anak kecil. Maka hendaklah bersikap lemah lembut, tegurlah, ingatkanlah mereka dengan cara-cara yang baik. Yang kedua, di sini Rasulullah sangat perhatian kepada anak kecil. Ghulam itu dalam bahasa Arab itu adalah panggilan untuk anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun. Artinya belum tamat SD. Kata Rasulullah, ya ghulam. Ketika itu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas usianya mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Di sini Rasulullah tidak membiarkan anak-anak begitu saja, tapi dididik. Dimulai dari kecil, ditanamkan ke pendidikan semenjak kecil. Ini juga menjadi perhatian bagi para orang tua agar memperhatikan pendidikan anaknya semenjak kecil. Jangan remehkan, kan masih kecil. Justru waktu kecil itulah yang pendidikan yang paling berbekas. Apa yang diajarkan Rasul SAW? Maka yang diingatkan Rasul SAW kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil adalah agar menjaga syariat Allah. Apa balasannya kata Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Wahai Ibnu Abbas, jaga syariat Allah, jalankan syariat Allah, jaga sholat, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa balasannya? Yahfadka, maka Allah pasti akan menjagamu. Diajari Ibnu Abbas untuk apa? Berlindung sama Allah, bersandar sama Allah. Kalau kamu mau dijaga oleh Allah, jaga syariat Allah, kerjakan sholat, tinggalkan maksiat. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas pun semenjak kecil sudah terbiasa dalam dirinya, kalau kita mau dijaga oleh Allah, kita harus jaga syariat Allah. Itu pasti. Kalau kita jaga syariat Allah, pasti Allah menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, tidak akan ada yang mampu untuk mengganggu kita. Karena Allah yang memiliki dunia dan akhirat ini. Selanjutnya kata Rasulullah, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga, wahai Ibnu Abbas, jaga syariat Allah, kerjakan perintah-perintah Allah. Sudah datang waktu sholat, ayo sholat nak. Jangan lalai. Ayo tutup aurat, ayo kerjakan perintah Allah. Kalau ada hal-hal yang haram, jangan kerjakan, jangan lakukan. Rasulullah pernah menegur cucunya Hasan. Ketika Hasan memakan kurma sedekah, kata Rasulullah, tinggalkan, jangan, nggak boleh. Bukankah kamu tahu bahwa keturunan Rasulullah itu tidak boleh makan sedekah? Semenjak kecil diajari Rasul SAW. Ini haram, tidak boleh dikerjain. Ini perintah, ayo kerjakan. Maka sudah terbiasa mereka hidup dalam bingkai syariah, Masya Allah. Maka kemanapun dia, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana menjalankan syariat Allah. Kenapa? Kalau syariat Allah saya jalankan, Allah pasti membantu saya, Masya Allah. Diajarkan oleh Rasulullah bersandar, bergantung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena ada sebagian orang justru mengajarkan apa? Supaya tidak diganggu orang, diajarkan pakai jimat umpamanya. Pakai ini, kalau kamu mau pergi jauh pakai ini. Pakai cincin, pakai gelang yang dianggap itu bisa menjaga dirinya. Atau pakai sesuatu yang lain. Atau diajarkan untuk mendatangi tempat-tempat tertentu. Yang justru Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti itu.
Ya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang memakai jimat, ya, memakai sesuatu yang dianggap punya kekuatan, ya padahal itu tidak ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan kesyirikan. Rasulullah semenjak awal mengajarkan, Ibnu Abbas mengajarkan generasi ya Islam itu apa? Supaya bersandar sama Allah, bukan meminta bantuan kepada selain Allah. Karena ada sebagian orang seperti kita sebutkan tadi, supaya anaknya tidak sakit panas dipakaikan gelang tertentu. Ya, katanya apa? Supaya tidak diganggu, supaya tidak kena panas. Ya, ada seorang sahabat yang memakai gelang. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu pakai gelang itu? Kata sahabat ini, Rasulullah, gelang ini saya pakai supaya saya terhindar dari penyakit. Kata Rasulullah, lepaskan gelang itu, karena gelang itu tidak menambahmu kecuali kelemahan. Jadi Rasulullah tidak mau mengajarkan generasi supaya bergantung sama gelang, bergantung sama jimat. Tapi yang diajarkan Rasulullah, supaya kamu dijaga oleh Allah, jaga syariat Allah. Lakukan sholat dimanapun kamu berada. Mau kamu ke Amerika, kamu ke Inggris, kamu ke Mekah, kamu ke Jakarta, jaga sholat 5 waktu. Jaga syariat Allah. Jangan lakukan maksiat. Itulah pelindung yang sebenarnya. Bukan disuruh pakai jimat tapi sholat tidak diperintahkan. Disuruh pakai jimat tapi maksiat jalan terus, salah. Ini penanaman semenjak awal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga syariat Allah, ya kata Rasul SAW, ya tajidhu tujahak, maka Allah pasti akan membantumu, masya Allah. Sehingga tergantung jiwanya itu kepada Allah. Kalau saya mau dimudahkan urusan saya harus menjalankan syariat Allah. Apapun pendidikan saya, apapun pekerjaan saya, kalau saya tidak menjalankan syariat Allah, Allah tidak bantu saya. Jadilah Ibnu Abbas ketika itu menjadi orang yang senantiasa perhatiannya adalah bagaimana menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala. Inilah sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini. Menjalankan syariat Allah, bersandar kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang lain. Bukan malah sebaliknya, sebagian orang fobi dengan Islam, takut dengan Islam. Seakan-akan kalau Islam dipraktekkan, negeri ini akan mundur, negeri ini akan kacau. Akhirnya apa? Timbullah generasi-generasi yang Islam, tetapi menyerang Islam. Karena semenjak awal tidak ditanamkan kepadanya bahwa sumber kemenangan itu, sumber bantuan itu adalah ketika kita mau menjalankan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, minta sama Allah. Sebagaimana kata ungkapan orang Arab, ya, was'ali la tas'ali bani Adam hajatan. Jangan banyak meminta sama manusia. Was'alil ladzi abwabahu la tuhjabu. Tapi mintalah ya kepada Zat, kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Kenapa? Karena anak Adam semakin banyak kita minta semakin marah. Tapi Allah akan marah ketika kita tidak minta kepada beliau. Ya, begitulah Allah. Maka kalau kita mau minta, minta sama Allah. Minta kebaikan dunia dan juga minta kebaikan akhirat. Dan jangan banyak meminta kepada manusia. Memang manusia punya keterbatasan. Siapapun dia, sampai kalaupun dia orang tua kita. Kalau tiap hari kita minta, dia akan marah. Karena memang manusia punya keterbatasan. Sementara Allah tidak punya keterbatasan. Maka mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tetapi tentunya tetap kita iringi dengan ya usaha, ya maksimal yang harus kita lakukan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta perlindungan, minta bantuan, minta sama Allah. Jangan minta sama yang lain. Jangan minta kepada jin, kepada dukun, atau kepada jimat, ya, atau kepada syaitan. Jangan. Kalau keluar rumah, baca doa. Masuk rumah, baca doa. Mau bekerja, baca doa. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak awal, sehingga ditanamkan di dalam jiwanya bersandar dan meminta bantuan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menyakitimu, maka mereka tidak akan mungkin bisa menyakitimu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, ditanamkan bahwa tidak akan mungkin terjadi sesuatu di dunia ini kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Puncak akidah, puncak keyakinan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas.
Maka jadilah Ibnu Abbas orang yang senantiasa bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat yakin apapun yang dibuat oleh manusia, kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak akan terjadi. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, bagaimanapun manusia ingin menggantinya, merubahnya, tidak akan mungkin bisa dapat berubah. Jadi bagaimana luar biasanya. Jadi tanamkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, agar bersandar ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di riwayat yang lain kata Rasul SAW, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu ingin mau mendapatkan bantuan dari Allah, maka dekatlah kepada Allah ketika engkau dalam kondisi lapang. Sekarang ketika engkau masih banyak uang, masih mudah rezekimu, banyak sedekah, banyak bantu orang. Nanti ketika kamu pensiun, ketika kamu miskin, Allah yang akan membantumu. Sekarang kamu masih punya jabatan, gunakan jabatan itu untuk membantu orang, mudahkan urusan orang. Jangan mempersulit urusan orang. Supaya apa? Supaya nanti kamu tidak punya jabatan lagi, kamu sudah jadi orang biasa, Allah yang membantumu. Sekarang kamu masih sehat, ayo datang ke masjid, ayo melakukan ketaatan. Jangan nanti kalau sudah sakit baru berharap mau ke masjid. Supaya apa? Ketika nanti kita sakit, ketika kita nanti sudah tua, Allah yang akan membantu kita. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenal, dekat sama Allah ketika kita masih lapang. Maka nanti ketika kita dalam kondisi yang berat, dalam kondisi diuji oleh Allah, Allah akan memudahkan, Allah akan membantu kita. Ini beberapa pesan dari Rasul SAW kepada Ibnu Abbas yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Hendaknya kita senantiasa menjaga syariat Allah, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, maka pasti Allah akan menjaga kita. Mari kita kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, pasti Allah akan membantu kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilallahi dauman tadur raha, faya sa'da man kana dha himmatin ila في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله